141. Keluarnya Pak Wiryadi dari kantor ruang meeting setelah menemui Vika dan Ferish dengan wajah masam dan kepala yang tertunduk, menjadi pertanyaan bagi setiap orang yang melihatnya. Kenapa bapak itu ya mas, tadi datang sombong banget. Sekarang keluar kayak orang habis kalah judi, dan bangkrut, kata seorang operator penjualan pada Mono dan satpam kantor. Memang habis kalah judi dia mbak, usahanya kena skakmat mas Ferish di dalam tadi, jadi taringnya lepas. Lihat aja giginya pasti dah rontok, sampai tidak cemberut gitu, celetuk Mono yang mengundang tawa sang satpam. Si operator yang tidak mengerti maksud Mono hanya senyum kaku. Bingung ya mbak, maksud mas Mono nih, bapak itu tadi mau mengancam bos kita sambil bawa pengawalnya yang serem itu. Ternyata mas Ferish mengenal bos dari pengawalnya yang serem itu. Bahkan pengawalnya itu sangat segan sama mas Ferish. Jadi, bapak itu kehilangan taringnya untuk mengancam mas Ferish, malah dia sendiri yang terancam sekarang, jelas si satpam lalu tertawa. Si operator yang mulai paham ikut tertawa kencang. Ada apa sih, gembira banget, tanya Koko yang baru bangun. Mas Ferish dah datang ya? Iya, tadi nyuruh kamu menemuinya kalau udah bangun, jawab Mono. Ada apa? Aku tadi bilang, kamu mau pulang ke Lampung nanti malam, jadi mas Ferish minta kamu temui dia dulu, kalau di rumah bakalan sibuk dia, jawab Mono dengan kedipan mata genit. Memberi kode nakal tentang kesibukan Ferish jika di rumah. Iya, aku bakalan enggak bisa pamitan kalau dia sudah bilang begitu. Koko kemudian mencuci mukanya di wastafel dekat kantor satpam. Dia masuk ke kantor untuk menemui Ferish. Ternyata belum masuk ke dalam kantor, Koko berpapasan dengan Vika dan Ferish yang saling bergandengan tangan di ruang tunggu tamu. Mas, mbak, sudah mau pulang? Sapa Koko, kata Mono, mas suruh saya menemui mas Ferish. Iya kok, duduk dulu deh, kata Ferish menyuruh Koko dan Vika duduk dulu. Bentar ya, Ferish masuk ke dalam lagi menuju ruang manajer keuangannya. Kok, katanya kamu mau pulang ya nanti malam, kok mendadak? Apa ada masalah? Tanya Vika heran, dia memang baru tahu sore ini setelah Ferish memberitahunya. Iya mbak, kangen sama anak istri aja mbak, enggak ada masalah dan enggak mendadak juga mbak. Sudah lama sih ingin izin sama bos besar, tapi mengingat banyaknya masalah akhir-akhir ini jadi enggak berani. Tapi kemarin sempat bilang bos besar, dan disuruh nunggu ada pengganti saya dulu baru boleh pulang. Jadi belum sempat bilang Mbak Vika dan Mas Ferish. Oke, syukurlah kalau tidak ada masalah, apalagi kalau kamu tidak betah ditugasin ayah nemani aku. Enggak gitu mbak, dulu saya sendiri yang mengajukan diri begitu bos bilang butuh orang untuk mengawal Mbak Vika. Jadi dengan senang hati saya ikut Mbak Vika dan Mas Ferish. Oke, kok, kata Mono kamu mau mudik ya, jadi ini ada sedikit ongkos buat kamu. Kalau untuk tiket pesawat sih ada, tapi kata Mono rumah kamu jauh banget dari bandara, dan kamu sudah beli tiket bis malam. Jadi ini buat tiket balik sini ya, kata Ferish begitu bergabung lagi di ruang tamu dan memberikan sebuah amplop berwarna coklat pada Koko. Kamu bakalan balik kerja lagi, kan? Tanya Ferish kemudian. Iya mas, saya cuma ingin ketemu anak istri saya akan tetap bekerja dengan bos Dion, untuk mas Ferish dan Mbak Vika. Tapi ini apa mas, saya diizinkan pulang sudah terima kasih mas, enggak perlu repot dengan ini, jawab Koko menerima amplop coklat Ferish. Ongkos buat kamu balik lagi ke sini, jawab Ferish santai sambil merangkul Vika. Terima aja kok, enggak perlu sungkan gitulah. Kalau kamu anggap kami keluarga kamu, diterima, kata Vika dengan senyum lembut. Koko menggenggam amplop coklat yang terlihat cukup tebal itu dengan haru, matanya berkaca-kaca. Tidak salah dia mengabdikan dirinya untuk pasangan muda yang kadang membuatnya gila dengan tingkah lucu mereka. Terima kasih mas, mbak. Saya bangga bisa menjadi pengawal untuk keluarga ini. Oke, salam buat keluarga kamu ya. Yuk kita pulang, kata Ferish kemudian. Koko mengangguk dan segera keluar dari ruang tamu. Dan menyiapkan mobilnya. Ferish menuju mobilnya sendiri bersama Vika. Mas kasih berapa tadi, terus uang apa tadi? Tanya Vika begitu masuk dalam mobil. 7,5 sayang, pinjam sama Vivi tadi mau aku bulatkan tapi Vivi enak ada cash lagi. Besok ingetin aku buat balikin ke Vivi ya, kata Ferish sambil menyalakan mobilnya. Baik banget deh, makin cinta deh sama kamu mas, kata Vika manja dan mencium pipi Ferish. Besok biar aku yang buletin, aku transfer. Baik banget deh istriku, makin cinta deh sama kamu, kata Ferish menirukan ucapan Vika. Tapi bukan dengan ciuman di pipi yang Ferish berikan melainkan kecupan lembut di bibir. Mobil sudah dinyalakan begitu pula dengan hasrat Ferish yang dinyalakan Vika hanya dengan pujian sayang dan kecupan lembut di pipi. Hasrat yang dari tadi tertahan terpancing lagi.
Kali ini Ferris sudah tidak peduli dengan situasi dan keadaan mereka. "Mas," panggil Vika dengan suara yang terdengar ambigu di telinga Ferris. Bentar aja ya, udah diubun-ubun sayang. Bisa pusing aku kalau tidak keluar juga," kata Ferris sambil menekan tombol kursi Vika agar Vika merasa nyaman. Dalam sekejap tangannya yang sudah terlatih berhasil membuka resleting belakang dress Vika, long sleeve cardigannya sudah terlepas sejak Ferris mulai mencumbunya. Vika ingin menolak ketika Ferris sudah menindihnya, tapi dia sudah kehilangan tenaganya, karena sentuhan-sentuhan Ferris di titik sensitifnya membuatnya tidak berdaya. Dalam 5 menit Ferris menuntaskan hasratnya. Yang lama adalah meyakinkan Vika, dan membuatnya rileks. Seru juga ya di mobil sayang," kata Ferris membersihkan dan membetulkan celananya, sensasinya beda gitu. "Kamu suka enggak?" tanya Ferris yang melihat Vika nampak kesal. "Dasar kamu ini mas, bener beber tidak tahu tempat," gerutu Vika sambil memakai panty dan membetulkan dressnya. "Tapi kamu juga suka, kan? Deg-degannya berbeda, kan? Dengan yang biasanya," ledek Ferris. "Bisa jantungan kali mas, kalau jantung terpacu cepat gini." Ferris mengulum senyum. "Terima kasih sayang, lain kali coba lagi ya," kata Ferris sambil membelai pipi Vika. Love in the car memang menimbulkan sensasi yang berbeda, adrenalin akan lebih terpacu lebih kuat. Antara hasrat yang menggebu, tempat yang sempit dan takut ketahuan orang. Beruntung mereka di parkiran kantor mereka sendiri, dan ada 2 pengawal yang menjaga mereka dari gangguan orang. Sementara itu di mobil Koko dan Mono. "Mo, terima kasih ya, udah kasih tahu Mas Ferris aku mau pulang," kata Koko pada Mono ketika memasuki mobil mereka. "Ah, kamu ini, itu karena Mas Ferris nanya kamu di mana. Kalau aku jawab kamu cuma tidur, bisa kena masalah kita," jawab Mono kemudian menyalakan mobil dan bersiap untuk mengikuti mobil Ferris, yang juga mulai terlihat menyala lampu belakangnya. "Dan aku dapat ini Mo," kata Koko mengeluarkan amplop coklat dari dalam saku celananya. "Banyak banget ini Mo," katanya lagi sambil menghitung jumlah uangnya. "Ini Mo, buat kamu. Lebihnya." Koko memberikan 5 lembar ratusan kepada Mono. "Ah, kamu apaan sih Ko? Itu rezeki anak kamu, aku enggak mau terima. Aku ikut senang karena itu bukti bos kita bukan orang yang pelit, dan mereka peduli sama kita, dan meskipun rada gila juga," kata Mono yang mulai curiga kenapa mobil Ferris belum jalan juga. "Hah?" tanya Koko tidak paham maksud perkataan Mono yang terakhir. Mono menunjuk pada mobil Ferris yang ada di tempat parkir dengan mesin menyala tapi tidak berjalan juga, bahkan menutup semua kacanya dalam mode gelap. "Yah, positif itu. Mereka gila Mo," seru Koko lalu menggelengkan kepala. "Pasangan yang dijaganya benar-benar gila. Matikan mobil Mo, kita keluar, nanti ada yang ganggu mereka." Terpaksa Koko dan Mono turun dari mobil lagi dan mengamankan area parkir. Demi menjaga bosnya untuk menyalurkan hasratnya. 142. Mobil Ferris yang di dalamnya ada Vika, masuk ke pagar rumah setelah dibukakan Pak Slamet, diikuti mobil yang dibawa Mono bersama Koko. "Mbak Vika, maaf," seru Pak Slamet sambil berlarian menuju ke arah Vika yang baru turun dari mobil. Vika menoleh dan menutup pintu mobil sambil membawa tas di tangannya. "Ada apa Pak, sampai lari-lari gitu?" "Ada yang mau bertemu Mbak, katanya teman kerja Mbak Vika di Garuda," jawab Pak Slamet dengan mos-mosan. Saat Vika akan bertanya pada Pak Slamet, Mono menyahut duluan. "Siapa Pak? Sudah ditanya belum mau apa? Mbak Vika baru pulang kerja, belum istirahat, jadi nanti saja, suruh dia kembali, atau tinggalkan pesan perlunya apa," kata Mono, sedikit emosi dengan tingkah Pak Slamet yang kadang tidak tahu situasi. Mono melihat reaksi Ferris nampak tidak bersahabat saat baru turun dari mobil. Nanti aja sayang," katanya capek. "Mandi dulu, makan dulu, baru ditemui. Kalau penting pasti balik lagi. Yok," ajak Ferris sambil merangkul Vika masuk untuk masuk ke dalam rumah. Pak Slamet terdiam, dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Bapak ini, udah tahu bos baru pulang kerja, biarin istirahat dulu gitu. Kalau tamunya penting pasti sudah kasih kabar mereka dulu, ini Mbak Vika enggak tahu siapa orangnya. Hati-hati Pak terima tamu, bos kita ini orang penting, kalau sampai dalam bahaya lagi, kita juga yang repot," jelas Mono mengajak Pak Slamet ke posnya lagi. "Iya Pak, kita tidak tahu apa yang mereka alami di kantor, banyak kerjaan atau tidak, menyenangkan atau tidak, jadi kita jaga dulu moodnya Pak, jangan langsung seperti tadi." Untung aja Mas Ferris berkata sopan, padahal raut mukanya tadi udah masam gitu. "Hati-hati Pak, kalau masih mau kerja," saran Koko. "Iya Ko, Mo, saya cuma kasihan sama ibu itu, katanya penting banget ingin ketemu Mbak Vika," tunjuk Pak Slamet pada seorang ibu, yang menunggu Vika di sebuah warung manisan seberang rumah Vika. "Ibu yang jalan ke sini itu Pak?" tanya Koko. "Iya Ko,
Dia udah nunggu dari jam 3 tadi. Sepertinya penting banget. Aku jadi kasihan. Nunggu lama, tapi tidak bilang maunya apa, keluh Mono. Enggak usah dibuka pintunya, kalau dia belum bilang nama, asal dan tujuannya. Kalau dia komplotan Kamila dulu gimana? Jangan ambil resiko, seru Koko. Dia lebih berpengalaman di dunia hitam dibanding Mono. Seorang wanita yang seumuran Bu Aminah mendekat ke pos jaga. Dia melongok ke dalam jendela kecil yang berterali besi di balik pagar rumah. Ibu siapa dan ada perlu apa dengan Mbak Vika? Tanya Mono sopan. Aku temannya di pabrik, di PT Garuda. Aku ada penting, dan aku harus bertemu dia langsung. Cepat buka pintunya, kata wanita itu memaksa. Kalau ibu tidak menyebutkan nama dan keperluan ibu, saya tidak akan membukakan pintu, gertak Mono kesal. Mbak Vika juga baru datang Bu, baru pulang kerja. Biar dia istirahat dulu. Saya tidak berani mengganggunya, kata Pak Slamet. Tapi aku harus bertemu dia secepatnya. Ini penting, ucap wanita itu gelisah. Kalau penting, ibu harusnya menelepon Mbak Vika dulu, kasih tahu kalau mau datang, seru Mono lagi. Kalau begitu minta nomor teleponnya, aku tidak punya nomor teleponnya, jawab wanita itu makin gelisah. Kalau kamu temannya harusnya kamu punya nomor telepon Mbak Vika, jawab Mono dengan suara keras. Sombong amat si Vika sekarang mau ketemu aja harus buat janji, gerutu wanita itu di depan pagar. Wanita itu mengoceh sendiri di luar. Satpam, Koko dan Mono, hanya diam, mereka tidak mau meladeni wanita itu lagi. Dia yang butuh, malah dia yang marah-marah. Kalau dia bukan wanita dan sudah tua, sudah kuajak berantem dia itu, kata Mono. Ponsel Koko berdering panggilan dari Vika yang berada di dalam rumah, menanyakan siapa yang datang mencarinya. Koko bingung menjawab karena wanita itu juga tidak mau menjawab siapa dirinya. Hingga akhirnya Vika menyuruh Koko untuk menyuruh wanita itu masuk. Koko pun mengajak wanita itu masuk dan mengantarnya ke ruang tamu. Silakan ibu duduk dulu, saya panggilkan Mbak Vika, kata Koko. Awas kamu ya, aku bilang sama Vika, kalian sudah mempersulitku untuk bertemu dia, kata wanita itu dengan ketus. Koko menyeringai kesal, dia pun masuk ke dalam rumah memanggil Vika yang berada di teras belakang. Permisi Mbak, orangnya sudah menunggu di ruang tamu, kata Koko pada Vika yang baru selesai mandi, dan menikmati teh hangatnya bersama Feris sambil memberi makan ikan. Iya Ko, terima kasih, jawab Vika lembut. Kamu kenapa Ko? Tanya Vika melihat wajah Koko yang cemberut. Kamu istirahat sana, nanti perjalanan panjang, kan? Vika pun beranjak dari duduknya dan menuju ke ruang tamu menemui tamunya. Vika mampir dulu ke ruang Bikyatni untuk dibuatkan minuman bagi tamunya. Asteris. Vika melihat seorang wanita dengan postur badan tidak terlalu tinggi, badannya berisi rambut ikal yang diikat ke atas. Memakai celana kulot dan bluse motif bunga terbuat dari kain moskrip. Sedang mengamati foto-foto Vika dan keluarga besarnya. Sore Bu, ada yang bisa? Sapaan Vika terhenti begitu wanita itu menoleh. Seorang wanita yang dipanggil Bugi, dia kenali sebagai kepala operator jahit di PT Garuda, seseorang yang dulu memandangnya sebelah mata karena termakan omongan Dera, yang menganggap Vika sebagai penjilat atasan, Vika sebagai perayu pacar orang, dan lain sebagainya. Penyebar gosip paling nyinyir di bagian produksi garmen PT Garuda. Terakhir dia berselisih dengan Vika saat masalah sobeknya baju berbordir, sebelum penculikan Vika oleh Dera. Eyalah, cantik banget kamu sekarang Vika. Rumah kamu juga besar, pasti senang ya kamu sekarang tidak perlu kerja lagi uang sudah mengalir, ucap wanita itu sok akrab. Dia kemudian duduk di sofa empuk berwarna putih gading. Vika terkejut dengan keramahan wanita ini. Senyum kaku di bibirnya muncul menanggapi ocehan panjang, yang terdengar sebagai pujian tapi juga sindiran halus di telinga Vika. Bugi, alhamdulillah, saya masih kerja Bu. Cuma tidak di PT Garuda lagi. Kalau saya tidak kerja saya mau makan apa, ucap Vika merendah. Bugi menunggu saya dari tadi ya, maaf, saya pulang kerja jam 5, ada apa Bu? Tanya Vika sambil duduk di seberang Bugi. Bikyatni datang membawakan secangkir teh dan kue dalam toples yang bersusun 3, lalu menaruhnya di atas meja. Silakan Bugi, diminum dulu, kata Vika. Cangkir orang kaya bagus ya, celetuk Bugi saat mengambil cangkir tehnya. Suara gemerincing gelang tangannya saat digerakkan membahana di ruang tamu yang sepi. Sikap pamer Bugi mendapat tatapan tidak suka dari Bikyatni yang masih di depannya menghidangkan kue. Bikyatni kemudian undur diri ke belakang lagi dengan wajah kesal. Vika yang melihatnya menahan tawa sendiri. Jadi ada apa perlu apa ya Bugi main ke sini? Enggak mungkin, kan hanya sekedar bermain, jauh sekali jarak rumah ibu dari sini. Ibu masih kerja di PT Garuda. Masihlah Vika, PT Garuda akan pincang kalau saya keluar dari sana, secara para penjahit nurut banget sama ibu. Jadi kalau ibu mau keluar ditahan-tahan sama Pak Yan,
Bahkan sampai bully dia juga, jawab Bugi dengan penuh percaya diri. Vika hanya mengulum senyum mendengarkannya. Vika, kamu kan sudah banyak uang nih, ibu mau pinjam uang barang 20 juta gitu Vika, ibu mau benerin rumah ibu yang bocor. Sebentar lagi kan musim panas jadi ibu mau ganti atapnya biar enggak bocor lagi. Deposito ibu belum bisa dicairkan. Bisa, kan Vika pinjami ibu. Nanti kalau depositonya cair, ibu kembalikan. Lagian kamu uang 20 juta juga pasti cuma setetes dari rejeki kamu yang mengalir. Amin Bugi, terima kasih sudah didoakan rejeki Vika mengalir. Ibu kenapa tidak pinjam ke koperasi pegawai Bu kalau untuk uang 20 juta pasti mudah buat ibu, tidak perlu jauh-jauh ke sini. Jawab Vika mencoba menghindari masalah pinjam-meminjam uang, yang pada ujungnya akan merusak tali silaturahmi. Koperasi sedang tidak ada uang kata Maya, kemarin ibu sudah mencobanya. Katanya nunggu 1 minggu lagi, kilah Bugi. Ya? Enggak apa, kan Bu, kalau cuma menunggu seminggu. Mungkin Mbak Maya nunggu yang lain membayar angsuran dulu pas gajian. Ibu belum bongkar rumah ibu, kan? Uangnya nggak harus hari ini juga, kan Bu? Tanya Vika yang merasa janggal, masa iya koperasi sebesar itu kas kosong? Padahal biasanya Maya sampai kebingungan untuk menawarkan uang pinjaman, agar uang tidak membeku di tempatnya. Koperasi yang diikuti seluruh karyawan PT Garuda yang berjumlah ratusan orang baik yang produksi kain ataupun pakaian jadinya. Tiap bulan saja secara otomatis kas koperasi yang masuk dari simpanan pokok bisa puluhan juta. Belum dari yang membayar angsuran yang langsung potong gaji. Jadi, di pemikiran Vika akan menjadi hal yang aneh kalau kas sampai kosong. 143. Bugi, bingung menjawab pertanyaan Vika. Dia ingin mendebat Vika, tapi dia lagi butuh Vika. Dia butuh bantuan Vika untuk mau meminjamkan uang agar dia bisa membayar tagihan kartu kreditnya yang dia gunakan untuk memanjakan seorang pria berondongnya. Dia bingung akan mencari kemana uang sebanyak 16 untuk tagihan kartu kredit, dan 4 juta untuk membayar uang muka kredit motor yang diinginkan berondongnya itu. Uang itu harus dia dapatkan hari ini, jika tidak, debt collector akan mendatanginya ke rumah dan ke kantor besok. Ia belum dibongkar juga atapnya Vika, tapi aku perlu uangnya sekarang. Aku harus pesan dulu atap dan rangka bajanya, mereka minta uang tanda jadi dulu, biar barangnya disediakan. Jawab Bugi, yang mulutnya licin selicin belut, ada saja alasannya dan jawabannya setiap kali sudah terpojok. Lidahnya masih saja bisa berkelit. Oh, kalau untuk uang muka, enggak perlu sampai 20 juta juga Bu. Karena uang sebanyak itu Vika juga tidak menyimpannya di rumah. Vika tidak pernah pegang uang cash sebanyak itu, jawab Vika jujur, di dalam dompetnya saja hanya ada 300 ribu. Masa iya Vika, kamu tidak pegang uang cash, saya beneran butuh sekarang Vika. Kamu tahu kan kalau rumahku jauh dari sini, masa iya aku harus bolak-balik ke sini? Iya bagaimana Bu, Vika beneran tidak punya sebanyak itu sekarang. Ibu kesini naik apa tadi? Naik ojek online, ongkosnya saja sudah 40 ribu tadi. Kalau tidak uang cash, barang juga enggak apa Vika, nanti saya jual, kata Bugi memaksa. Saat aku bisa kembalikan uangnya kamu bisa beli lagi. Barang apa Bu, yang senilai sebanyak itu, Vika enggak punya Bu. Barang di rumah ini ayah Vika yang belikan, jadi Vika tidak punya hak untuk menjualnya, kelit Vika untuk menghindar. Wanita di depannya ini sudah mulai tidak masuk akal. Itu cincin kamu Vika, itu berlian, kan, itu saja pasti cukup, kata Bugi menunjuk pada cincin nikah Vika, yang berhias mahkota berlian yang cukup mencolok. Vika beristighfar dalam hatinya, terkejut Bugi begitu nekatnya. Maaf Bu, ini cincin nikah saya, dan tidak akan saya berikan pada siapapun. Sebentar, saya ke dalam dulu, ucap Vika dengan nada keras lalu beranjak dari duduknya. Dia masuk ke kamarnya, deru mesin mobil bergema di halaman rumah Vika, tak hanya satu, tapi ada 2 mobil yang datang hampir bersamaan. Satu mobil yang pertama berisi Mardi dan keluarga kecil Steve, sedang mobil kedua berisi Dion Gimun, Joe, dan Princess. Hai Om Dion, bisa barengan lagi, sapa Mardi begitu melihat Dion Gimun turun dari mobil. Mata Mardi langsung tertuju pada Princess yang ada di belakang Dion Gimun. Om perkenalkan ini Steve kakak saya dan Lydia istrinya, serta si cantik Steffi. Kami sudah pernah bertemu, Mardi. Hai Pak Dion, ternyata kita malah bertemu lagi di sini, kata Steve lalu menjabat tangan Dion Gimun. Sayang, kenalan dulu sama Opa Dion, kata Steve pada Steffi anaknya yang ada dalam gendongannya. Dion Gimun menyambut tangan kecil Steffi, dengan penuh sayang. Dion Gimun memang menyukai anak kecil. Mereka kemudian saling berjabat tangan di halaman. Mardi mengambil Steffi untuk digendongnya dan berjalan duluan masuk ke rumah Vika sambil berteriak. Tante Vika, ada Steffi nih, mau ketemu sama Tante dan Om, seru Mardi sambil mengoyangkan tangan Steffi ke depan.
Lo ada tamu ya? Maaf Bu, Vika mana ya? Tanya Mardi begitu sampai di ruang tamu. Bugi yang sedang sibuk berbalas chat dengan berondongnya yang menunggu di warung depan rumah Vika, terkejut melihat Mardi yang masuk rumah. Dia takut Mardi mengenalinya. Dengan teragagap Bugi menjawab, ada di dalam. Dek, di mana? Jangan bilang kalau sibuk sendiri sama Ferish, teriak Mardi sambil masuk ke dalam rumah. Ferish keluar dari teras belakang lewat pintu yang terhubung di ruang tengah. Apaan Mardi? Aku di kolam ikan. Oh, kirain, ada tamu ditinggal sendiri. Enggak sopan deh, gerutu Mardi melihat ke arah Bugi yang duduk di sofa cengar-cengir. Bugi mengagumi pesona dua pria tampan yang ada di depannya. Mardi dengan pakaian kasualnya terlihat segar dibanding dengan yang biasa Bugi lihat saat di PT Garuda. Saat melihat Ferish untuk pertama kalinya, Bugi sampai tidak berkedip, meski Ferish hanya memakai kaos oblong dan celana pendek. Lo, sudah bertemu Vika belum Bu? Tanya Ferish pada Bugi dengan suara lembut. Sudah Mas, sudah. Vika bilang mau ke dalam dulu, jawab Bugi grogi, dengan tatapan Ferish. Oke, kalau begitu tunggu dulu ya Bu, jawab Ferish. Ini anak cantik, namanya siapa? Gendong Om Ferish, mau enggak? Ferish mengambil Steffi dari gendongan Mardi. Steffi tersenyum dan menerima tangan Ferish. Ferish berjalan keluar rumah setelah mendengar suara Dion Gimun yang besar. Wah, ternyata rame, ayo masuk. Ajak Ferish pada rombongan yang baru masuk. Mardi langsung masuk ke dapur mencari makanan, begitu Ferish mengambil alih Steffi. Lydia terkejut melihat Bugi ada di ruang tamu. Begitupun dengan Bugi, dia merasa malu, karena tadi dia tidak masuk kerja, izin anaknya sakit. Bugi mulai cemas, dan gelisah. Dia takut kebohongan terbongkar, duit enggak dapat kena pecat ia. Bugi, ada apa kamu di sini? Tanya Lydia heran. Bagaimana putranya Bugi, sudah sembuh, belum? Bugi bingung dengan pertanyaan beruntun dari kedua bosnya. Ini Nyonya, saya kangen sama Mbak Vika sudah lama nggak ketemu. Kebetulan lewat di sini tadi jadi mampir, jawab Bugi menutupi tujuan sebenarnya. Anak saya sudah lebih baik kok Bu Lydia, besok saya bisa masuk, sudah saya bawa ke dokter dan dapat obat. Lydia kemudian ikut duduk di ruang tamu bersama Bugi. Sedang yang lainnya ikut Ferish masuk ke dalam rumah. Lydia merasa ada yang tidak beres dengan kedatangan pegawainya ini. Karena dia tahu, wanita ini dulunya termasuk orang yang tidak menyukai Vika, kenapa sekarang tiba-tiba menjadi akrab dengan Vika. Bugi, kesini sama siapa? Kok anaknya sakit ditinggal di rumah? Saya naik ojek Bu, sebetulnya saya kesini untuk minta bantuan Mbak Vika. Adik saya butuh pekerjaan, jadi saya kesini agar Mbak Vika mau memberi pekerjaan di perusahaannya Bu. Kebohongan demi kebohongan Bugi katakan untuk menutupi kebusukannya. Lalu kenapa anaknya ditinggal Bu? Kalau hanya untuk meminta pekerjaan pada Vika, kan bisa besok tunggu anak ibu benar-benar sembuh atau bisa lewat telepon, dan adiknya yang disuruh ke sini. Bugi terpojok dengan perkataan Lydia, dia tidak bisa menjawab lagi, selain menunduk. Asteris, Vika yang ada di kamar untuk menelepon Maya kemudian keluar setelah mendengar suara orang-orang yang dikenalinya datang, terutama berisik ocehan Steffi, yang banyak bertanya. Maaf semuanya, Vika baru nelpon tadi, selamat datang, sapa Vika riang. Dia senang keluarga barunya berkumpul, meski tidak ada mamanya. Silakan anggap rumah sendiri, Vika temui teman Vika dulu ya, maaf, sebentar, kata Vika merasa tidak enak meninggalkan mereka semua. Iya temui dulu sana, enggak sopan sayang ada tamu ditinggalin. Itu di depan Lydia lagi menemaninya, kata Dion Gimun, mengusap kepala Vika. Kak Steve dan Sesi yang baru pertama kesini, jangan sungkan ya, anggap rumah sendiri. Di sini santai saja ya, Vika temui Bugi dulu, kasihan dari tadi sudah menunggu. Iya Vika, santai aja, jawab Steve yang sudah duduk di ruang tengah bersama Joe. Hei aku mah santai Mbak Vika tuh yang repot. Udah sana di sini biar Sesi yang urus, kata Sesi hangat. Vika pun segera keluar dan menemui Bugi lagi. Bersambung.